mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa Kupang, Prodi Farmasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode renting. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurdana. Saya Paulina Nogora. Saya Nursiana Andi. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya menjelaskan materi tentang reflux. Pengertian reflux adalah merupakan metode ekstraksi yang termasuk ekstraksi cara panas. Penyarian secara reflux adalah salah satu metode untuk menarik zat aktif dalam suatu simplisia. Yang kedua, prinsip kerja reflux. Pertama, prinsip kerja reflux yaitu dengan cara cairan penyari diisikan pada labu, serbuk simplisia diisikan pada tabung dari kertas saring atau tabung yang berlubang-lubang, dari gelas, baja tahan karat atau bahan yang lainnya yang cocok. Cairan penyari dipanaskan hingga mendidih. Uap penyari akan naik ke atas melalui serbuk simplisia. Uap penyari mengembun karena didinginkan oleh pendingin balik. Embun turun melalui serbuk simplisia sambil melarutkan zat aktifnya dan kembali ke labu. Cairan akan menguap kembali berulang seperti proses di atas. Yang kedua, prinsip dari metode reflux lainnya adalah penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan. Uap-uap cairan terkondensasi pada terkondensor bola menjadi molekul-molekul penyari yang akan turun kembali melalui labu alas bulat atau menyari kembali sampel yang berada pada labu alas bulat. Demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyarian sempurna. Penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Materi berikutnya yaitu syarat bahan sampel. Yang pertama, tahan terhadap pemanasan langsung. Yang kedua, umumnya bertekstur kasar seperti kayu dan akar. Yang ketiga, bahan aktif yang ingin diambil dari sampel tidak mudah menguap atau terurai oleh pemanasan. Yang keempat, sampel dipotong-potong atau dibuat serbuk kasarnya. Yang berikutnya, jenis pelarut. Pelarut yang sesuai dengan senyawa yang ingin ditarik dari sampel. Dapat digunakan pelarut yang mudah menguap. Umumnya penyari organik titik didihnya tidak terlalu rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan reflux. Keuntungan yang didapat dari metode reflux yang pertama, dapat dibiarkan untuk jangka waktu yang panjang tanpa perlu menambahkan lebih pelarut atau takut bejana reaksi mendidih. Yang kedua, merupakan cara untuk mengekstraksi sampel yang bertekstur kasar dan tahan terhadap pemanasan langsung. Yang ketiga, cairan penyari yang akan digunakan lebih sedikit dan secara langsung diperoleh hasil yang pekat. Yang berikutnya, kekurangan dari reflux. Kekurangan dari metode reflux yaitu yang pertama, larutan dipanaskan secara terus-menerus sehingga tidak cocok untuk zat aktif yang tidak tahan terhadap pemanasan. Yang kedua, cairan penyari yang digunakan harus murni karena cairan penyari dididihkan secara terus-menerus. Yang ketiga, uap panas langsung melalui serbuk simplisia. Yang berikutnya yaitu alat-alat yang digunakan pada metode reflux, yaitu ada klem untuk menahan kondensor dan labu bulat, ada statif untuk menyangga, ada tempat termometer untuk mengecek, ada panci atau wadah untuk mendidihkan air, dan yang terakhir kompor elektrik untuk memanaskan.